pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aam dalam tajuk Renungan Malam GKP Cimahi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, saya selalu berharap Bapak Ibu selalu dalam keadaan baik, ya, sehat, dan tetap semangat. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini kita memasuki hari ke-10 di bulan September ini. Saya selalu mengangkat waktu perjalanan kita supaya kita tetap diingatkan. Di tengah-tengah segala tantangan rintangan pun, ternyata kita tetap dianugerahi kehidupan oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita masih akan menggunakan tajuk renungan malam ini sebagai pengganti kebaktian rumah tangga di rumah-rumah. Ya, kita mungkin sudah rindu dengan kebaktian rumah tangga, tapi karena masa pandemi kita harus memberlakukan protokol kesehatan. Karena itu, tanpa mengurangi semangat kita, mari kita jalani tajuk renungan malam dengan penuh syukur. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tema tajuk renungan malam saat ini adalah mengasihi dan mengampuni. Khususnya tantangan dalam mengasihi dan mengampuni. Adapun pembacaan Alkitab yang akan mendasarinya nanti akan kita baca Bapak Ibu dari kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita masuk saat teduh sejenak. Kita akan terlebih dahulu mempersiapkan hati kita. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan.
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan, apapun situasi dan keadaan kami. Karena kami tahu, jika di dalam keadaan apapun kami tetap diberi kehidupan oleh Tuhan, diberi pengharapan oleh Tuhan, maka Tuhan juga yang akan terus menjaga, melindungi, dan mencukupkan segala hal yang kami perlukan. Khususnya saat ini Tuhan, kami bersyukur ketika sejenak dari seluruh rangkaian perjalanan hidup kami boleh bersekutu bersama keluarga melalui tajuk renungan malam ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik. Kami ingin sungguh-sungguh mendapat saat berjumpa dengan Tuhan melalui tajuk renungan malam ini. Kami mohon kehadiran Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan terus berada dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan menjadi inspirasi bagi segala hal yang hendak dipikirkan, diucapkan, dilakukan oleh kami senantiasa. Khususnya saat ini kami memberi diri, membuka hati, merindukan Engkau berfirman kepada kami. Kiranya firman itu juga yang akan senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita membaca dari kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Di dalam Alkitab kita diberi judul Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikian penuturan surat Roma pasal 13 ayat 8 dan seterusnya. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora,
dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memberlakukan di dalam hidupnya. Tantangan dalam mengasihi dan mengampuni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengampuni dan mengasihi ini dua kata yang tidak harus dipisahkan. Kasih merupakan sifat karakter yang harus ada dalam hidup manusia. Sedangkan mengampuni adalah implementasi, wujud tindakan dari mengasihi. Mengasihi dan mengampuni acap kali atau kerap dibicarakan dalam hidup manusia. Tapi apakah pembicaraan atau wacana mengasihi dan mengampuni itu juga terimplementasi dalam sikap hidup atau perilaku kita sehari-hari? Pada kenyataannya, membicarakan mengasihi, mengampuni memang jauh lebih mudah daripada melakukannya. Karena itu, seringkali hal itu menjadi hanya sebatas wacana. Mengapa mengasihi, mengampuni itu sulit dinyatakan di dalam tindakan? Apa saja yang menyulitkan kita untuk mengampuni, untuk mengasihi seseorang? Bapak Ibu, secara manusiawi memang bisa kita rinci beberapa alasan. Pertama, kita sulit mengampuni dan mengasihi karena mungkin kita berpikir bahwa orang tersebut atau orang yang harus kita kasih dan kita ampuni tidak layak untuk diampuni. Dan kita merasa tidak adil bila orang tersebut diampuni. Kesalahannya terlalu besar, ia tidak layak diampuni. Itulah yang mungkin ada dalam benak kita. Yang kedua, kita juga menjadi sulit mengasihi dan mengampuni karena kita mungkin tidak bisa menerima perlakuan buruk yang telah dilakukannya kepada kita. Sehingga ada rasa dendam dalam diri untuk tidak terbuka terhadap kasih dan pengampunan. Yang ketiga, kita menjadi sulit mengasihi dan mengampuni karena kita berpikir bahwa orang itu atau orang yang harus kita kasih dan kita ampuni sepantasnya mendapat balasan setimpal dari kejahatan-kejahatannya. Nah, itulah alasan-alasan yang mungkin bisa muncul dalam pikiran kita. Memang Bapak Ibu, sekali lagi, mengasihi dan mengampuni itu tidak mudah. Untuk bisa mengasihi dan mengampuni, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Setidak-tidaknya di sini saya ingin sampaikan 4 hal. Bapak Ibu, pertama kita harus tahu bahwa apa yang mengganggu adalah suatu masalah dan harus diselesaikan. Jadi, apa yang menghalangi kita untuk mengasihi dan mengampuni, kita harus sadari bahwa itu adalah suatu masalah yang harus diselesaikan.
Artinya bila tidak, itu akan terus mengganggu kehidupan kita. Kalau kita berjumpa dengan orang yang harus dikasihi dan diampuni itu, pasti kita akan selalu merasa terganggu. Ya, entah itu kita menjadi marah atau kita muak dan sebagainya. Akan mengurangi kebahagiaan kita. Nah, kemudian yang kedua, tahap kedua untuk bisa mengasihi dan mengampuni, dia bisa mengidentifikasikan semua perasaannya dan mengeluarkan semuanya. Maksudnya, kita mencoba menganalisis diri ya, perasaan kita. Kenapa sih kok kita ini tidak bisa mengasihi dan mengampuni? Mari kita lihat satu persatu. Mungkin kita bisa melihat siapa sebenarnya orang yang patut kita kasihi dan kita ampuni itu. Walaupun mungkin dia pernah berbuat hal yang jahat kepada kita, walaupun mungkin dia pernah merugikan kita, tapi kalau kita pandang, identifikasi, dia itu manusia. Dia itu ada di sekitar kita. Nah, dia itu kalau tidak diselesaikan masalahnya dengan kita, pasti akan selalu mengganggu pikiran dan perasaan kita. Itulah proses mengidentifikasi. Yang ketiga, kita juga bisa membuat satu batasan agar tidak lagi diperlakukan seperti itu. Ya, kalau dulu kita punya konflik-konflik dengan orang lain yang patut kita kasihi dan kita ampuni, kita coba pahami apa penyebabnya, apa yang menimbulkannya, itu kita segera hindari, kita jauhi. Maka kita ke depan akan mengurangi kemungkinan adanya konflik yang harus menuntut kita untuk mengasihi dan mengampuni. Nah, yang keempat atau yang terakhir, setelah itu kita mengampuni dengan kasih Tuhan Yesus tentunya. Kita sebagai orang percaya, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu manfaat mengasihi dan mengampuni itu? Ya, disadari atau tidak, Bapak Ibu, kalau kita terbebas dari masalah, konflik, di mana kita bisa mengasihi dan mengampuni orang yang berkonflik dengan kita akan lebih sehat secara jasmani. Mungkin pikiran kita bisa tenang, ya, jantung juga bisa sehat, ya. Tekanan darah juga bisa mungkin lebih stabil. Ya, semuanya bisa membahagiakan kita. Di rumah, dalam relasi suami istri, kita bisa lebih baik. Dengan anak, kita juga bisa lebih baik. Hubungan dengan Tuhan lebih baik. Bahkan mungkin kalau kita punya profesi sebagai pedagang, ya kalau kita mempunyai sifat mengasihi dan mengampuni, kita juga akan disenangi oleh konsumen-konsumen yang membutuhkan apa yang kita jual. Karena apa? Karena kita akan diubahkan dengan perasaan kasih dan pengampunan tadi yang ada di dalam diri kita. Jadi beban akan hilang, ya, dan kebahagiaan akan mulai tumbuh. Bapak Ibu, pengasihan atau mengasihi dan pengampunan itu memang tidak sama dengan damai atau rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi artinya berhubungan baik kembali dan menjalin hubungan baik.
rekonsiliasi bisa terjadi dua arah. Jadi antara kita dan orang lain harus ada unsur pengampunan. Sedangkan mengampuni itu tidak harus ada dua arah. Jadi kalau rekonsiliasi itu harus dua arah. Kita mengampuni dia atau orang lain meminta maaf. Sedangkan mengampuni itu bisa dari satu arah. Inisiatif dari kita saja. Mungkin orang tidak minta maaf, tapi ketika kita tahu dia punya kekeliruan, menjengkelkan kita, kita memaafkan, mengampuni karena kita mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada umumnya kecenderungan kita berkata sudah mengampuni, tapi saat bertemu dengan orang itu kita menjadi sakit hati lagi. Nah, untuk menghadapi hal ini kita perlu belajar kepada Tuhan, ya, pada Tuhan Yesus. Itu kita bisa mendoakan musuh kita, belajar berempati. Sama seperti Tuhan juga memerintahkan, kalau kasih itu ya harus sampai sejauh itu. Ya, kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi, kita mengasihi orang yang baik kepada kita, itu belum apa-apa, tapi justru kasih itu harus juga bisa dinyatakan kepada musuh kita. Maka ketika itu kita lakukan, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Sehingga saat kita bertemu dengan orang yang berkonflik dengan kita, tidak lagi ada perasaan membenci. Nah, ketika kita merasa sulit untuk mengampuni, ingatlah bahwa kesalahan kita di hadapan Tuhan sesungguhnya tidak terampuni. Tapi Tuhan selalu bersedia mengampuni kita. Bagaimana jadinya jika Ia tidak bisa melupakan pelanggaran kita? Mengampuni memang bukan tindakan keadilan, Bapak Ibu, namun tindakan kasih dan kemurahan. Seperti kita yang tidak layak untuk diampuni, bahkan tidak adil, bila dibebaskan dari hukuman dosa, tetapi Tuhan tetap mau mengampuni kita. Karena itulah tadi Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ya, di ayat 8 dia katakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Tapi kemudian di ayat yang ke-14 bacaan kita dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi keinginan-keinginan tubuh, keinginan manusiawi kita yang selalu membenci, mendendam, ya kita harus lawan dengan mengenakan atau meneladani sikap-sikap Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengampuni juga tidak sama dengan melupakan. Apa yang sudah terekam dalam ingatan kita akan tetap ada dalam ingatan kita. Tapi mengampuni berarti ketika ingatan itu muncul kembali dalam diri kita, sengatnya atau kekuatannya tidak lagi membuat hati kita terluka. Kalau kita memiliki kasih dan pengampunan, ya, melihat orang yang berkonflik dengan kita, tidak lagi memicu adrenalin menjadi meningkatkan emosi untuk marah. Bapak, Ibu, kiranya kita bersedia belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, seburuk apapun yang dilakukannya. Bapak, Ibu, sebagai penutup dari renungan ini, kembali saya ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan dalam keluarga, ya, suami, istri, orang tua, dan anak. Yang pertama,
Pertanyaannya, jika mengampuni dan mengasihi adalah tantangan yang sulit, di manakah letak kesulitannya? Atau apa bentuk kesulitannya? Saya ulangi ya. Jika mengampuni dan mengasihi adalah tantangan yang sulit, di manakah letak kesulitannya atau apa bentuk kesulitannya? Yang kedua, hal apa yang memotivasi kita untuk bisa mengasihi dan mengampuni? Atau minimal hal apa yang memotivasi kita bisa belajar mengasihi dan mengampuni? Demikian, silahkan diskusikan dan kita akan akhiri tajuk renungan malam ini, Bapak Ibu. Sebelum kita bersama-sama masuk di dalam doa, mari kita kembali masuk di dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tantintinya kami mengucap syukur. Terima kasih untuk tajuk renungan malam yang menghantar kami mendekat kepada Tuhan. Bahkan kami boleh meyakini Tuhan telah hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami diingatkan, sekalipun di dalam kehidupan ini, Tuhan, benih-benih konflik bisa kami alami, tapi kami diajar oleh Tuhan untuk mampu mengasihi dan mengampuni. Karena bila tidak, konflik akan terus mengganggu pikiran, perasaan kami, dan mengurangi bahkan meniadakan kebahagiaan yang mau Tuhan berikan. Tapi justru dengan mengasihi dan mengampuni yang berasal daripadamu, Engkau sendiri akan menganugerahkan lepasan, kebebasan, sukacita dan kebahagiaan bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk melawan segala penghambat yang bisa membuat kami tidak mewujudkan sikap mengasihi dan mengampuni. Tuhan, pada kesempatan ini sebelum kami baringkan diri kami di tempat peristirahatan, selain rasa syukur kami bawa kepada Tuhan, perkenankan kami memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berilah kepada kami istirahat yang cukup,
Baharuilah kami sementara beristirahat. Jauhkan kami dari penggoda pencoba, terlebih mara bahaya bencana dan wabah corona. Kami percaya hanya di dalam perlindungan Tuhan kami selalu hidup dalam kepastian. Sehingga esok hari jika Tuhan karuniakan hari baru, kami akan memasuki dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mendoakan jemaat-jemaat Tuhan lainnya yang mungkin juga sama bersekutu di rumah. Tuhan, lindungilah jemaat Tuhan di dunia ini, di bumi Indonesia, di Jawa Barat, di Cimahi, dan khususnya GKP Jemaat Cimahi. Kami sebagai umat-Mu, Tuhan, saat ini masih terus harus hidup di dalam kehati-hatian, harus hidup di dalam protokol kesehatan yang harus ditaati oleh kami. Karena masa pandemi yang disebabkan oleh virus corona ini masih terus ada di tengah-tengah kehidupan. Biarlah Tuhan kami dapat menjalani kehidupan dengan baik. Secara khusus kami mendoakan jemaat usia lanjut dan anak-anak yang mungkin mereka harus lebih ekstra menjaga, melindungi diri dari segala kemungkinan sakit, terlebih mewabahnya virus corona ini. Tuhan tetap beri pengharapan, Tuhan tetap beri sukacita. Ya Tuhan, secara khusus kami mendoakan saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik dirawat di rumah, juga di rumah sakit. Kesesakan karena penyakit membuat dirinya tidak nyaman. Tapi jauhkan dari mereka rasa kecewa dan putus asa. Baharuilah iman percayanya, agar di dalam penderitaan pun mereka tetap melihat rancangan Tuhan yang akan selalu baik. Karena Engkau adalah Allah yang mengaruniakan segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau dapat memakai segala keadaan, bahkan penyakit dan rasa sakit, untuk maksud baik-Mu, menguatkan, mendewasakan iman kami. Kami menyerahkan di dalam perlindungan dan pengasihan Tuhan. Berilah kekuatan yang lebih, bahkan sebagai manusia kami merindukan Tuhan mengaruniakan kesembuhan segera kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk kehidupan iman umat-Mu, kiranya oleh Tuhan selalu dikuatkan, disegarkan, agar kesulitan-kesulitan, hambatan hidup tidak menjadi perintang untuk kami terus berbuat memenuhi panggilan Tuhan. Baik yang kami wujudkan dalam persekutuan kami, dalam pelayanan kami, dan keduanya boleh menjadi alat kesaksian kami sebagai gereja Tuhan. Kami mendoakan masyarakat di sekitar kami khususnya, dan umumnya masyarakat Indonesia. Tuhan, berikan damai sejahtera Tuhan kepada masyarakat kami. Kami dipanggil untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah sesama kami. Berilah kepada kami hikmat-Mu, agar itu dapat kami nyatakan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri tajuk renungan malam ini. Dan sampai jumpa di kesempatan minggu mendatang. Tuhan memberkati kita. Kasih
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada